Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil bayani wal burhan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil furqan. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعل القرآن خلفه سقاه إلى النار. صدق الله العظيم وصدق النبي الرسول الكريم. Ta'zim maupun penghormatan kami setinggi-tingginya yaitu kepada seluruh pimpinan daerah Darus Sa'adah, baik terdiri daripada cabang maupun ranting, dan juga kepada seluruh dewan-dewan guru, dan juga kepada seluruh santriwan maupun santriwati yang masih belajar di tempat yang kita cintai. Dan semulia-mulianya yaitu kepada seluruh dewan-dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yaitu terakhir kali kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka pada hari yang berbahagia ini, izinkan kami untuk membawakan sebuah ceramah yang bertema membangun generasi pemimpin yang intelek dan Quran. Ma'asyiral muslimin wal jumhurul mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang membangunnya generasi pemimpin yang intelek dan Quran, saudara-saudara sekalian, realitas kita perdapatkan pada zaman sekarang yang bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin yang intelek saja, namun tidak berjiwa Quran. Terkadang ada juga pemimpin yang sama sekali tidak intelek dan tidak berjiwa Quran, melainkan cuma hartanya saja yang banyak. Apa yang dimaksud dengan kata intelek? Sebahagian daripadanya ialah sosok pemimpin yang cerdas. Sekarang ada pemimpin yang cerdas, namun di mana cerdasnya? Ia cerdas mendusta, ia pandai membohongkan rakyat-rakyatnya. Itulah pemimpin yang intelek saja, namun tidak berjiwa Quran. Maka oleh karenanya, jangan kita pilih pemimpin karena duit. Jangan sampai kita ini sanggup untuk disogok. Dia kata, hei, kesini kau ambil uang 100.000, kau coblos lah. Oh, banyak sih. Asia. Itu dong, kalau ada duit barulah dicoblos. Ingat saudara sekalian, hari ini kita telah mengambil uang 100.000 dan memilih dia karena sedekah. Sanggupkah kita bertanggungjawabkan dengan Allah Ta'ala di kelak hari akhirat nanti? Padahal kita tahu bahwa dia itu bukan pemimpin yang diridha oleh Allah, bukan pemimpin yang dicintai oleh Allah, namun kita tetap memilih dia karena sedekah. Ia mengerti, namun mengerti dia hanyalah sekadar ilmu dunia, namun tidak ilmu agama. Dia tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah dan mana yang batil. Maka oleh karenanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qatahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Yang artinya, siapa saja
yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan membimbing ia ke dalam surga. Dan siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai makmur, maka Al-Quran akan mendorong ia ke dalam neraka. Maka dari hadis tersebut dapat kita pahami yang bahwa bila ada seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka akan terbimbing ke dalam surga. Dan bila ada seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, maka akan terjerumus ke dalam neraka. Nah, sekarang kita berada di posisi makmum. Siapa yang kita? Yaitu pemimpin. Siapa yang memimpin? Yaitu Al-Quranul Karim. Sekarang kita lihat, kalau saja pemimpin ini tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, kemanakah kita semua akan terjerumus? Kemanakah pemimpin ini membawa kita? Karena pemimpin ini bagaikan supir, kita adalah penumpangnya. Kalau saja supir membawa mobilnya ke dalam jurang, maka semua penumpang akan ikut ke dalam jurang. Tidak mungkin supir saja yang masuk, mustahil saudaraku. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh karena tersebut, Allah juga telah melarangkan orang kafir untuk memimpinkan orang-orang mukmin. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 144 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'min. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang mukmin. Mustahil anak ayat dijaga oleh Musa, maka begitu juga saudaraku sekalian, mustahil orang yang beriman dijaga oleh orang-orang yang kafir. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka dari pidato tadi dapat kita ambil sebuah intisari yang bahwa bila kita ingin membangun sosok generasi pemimpin yang intelek dan berjiwa Qur'ani, maka bimbinglah anak-anak kita, bimbinglah para pemuda, karena generasi penerus bangsa ada di tangan mereka. Hei pemuda sekalian, genggamlah dengan keras, perjuangkanlah negeri kita ini pada dalam yang diridha oleh Allah. Jangan kau berjuang pada dalam yang dibenci oleh Allah. Ingatlah, semua laki-laki akan jadi pemimpin. Tidak jadi pemimpin yang berjabatan, maka kita akan jadi pemimpin rumah tangga. Membimbing rumah tangga juga memerlukan ilmu agama, tidak memandang dengan ilmu dunia saja. Karena dengan ilmu dunia saja, semua yang kita bimbing akan terjerumus kepada dalam yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Rabbana kafaitu hunaka kalami wa in wajadtum minni al-khata'ati arju lakum al-afwa wal maghfirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman pada seluruh peserta dan seluruh